Kalau begitu, cipuklah dulu. Kami makan dengan Mami. Carlos melirik Tracy lagi. Tracy tidak mengamuk. Di hadapan anak-anaknya, ekspresinya selalu tampak elegan dan tenang. Mau dihajar dan dibunuh nanti dibicarakan setelah pulang. Oke, nanti papi akan mencarimu. Daniel menatap Carlos dengan tatapan terima kasih, lalu ia pergi menuju tempat duduk. Victoria mengikuti Daniel dari belakang. Ia tampak seperti wanita yang lemah dan butuh sandaran pria. Naomi dan Paula kesal ketika melihat mereka berdua. Hartono mendongak melirik Paula sekilas, lalu lekas menundukkan kepala. Rian juga melirik Naomi sekilas, lalu matanya melihat ke bawah. Ia tampak acuh dan acuh, hanya ada kerutan di dahinya. Mami, di sini sepertinya makanan laut dan makanan balat. Seharusnya tidak ada masakan pedas dan daging panggang yang diinginkan Carlos dan Carla kan? Carlos sengaja mencairkan suasana canggung ini. Ada, Mami sudah minta bos menyiapkan. Tracy memberi kode tangan. Naomi lekas meminta bos untuk menghidangkan makanan. Carlos, kamu ingin makan apa? Tanya Tracy. Aku ingin makan pangsit. Carlos bermanjaan dengan Mami. Dulu, pangsit buatan Mami sangat enak. Tidak tahu bagaimana rasa pangsit di restoran ini. Kalau begitu, Mami sendiri yang akan membuatnya untukmu. Tracy lekas berkata, tapi Mami sudah lama sekali tidak membuat pangsit. Jika tidak enak, mohon dimaklumi ya. Tentu saja. Carlos sangat senang. Selama itu buatan Mami, aku akan sangat menyukainya. Aku juga ingin makan pangsit buatan Mami. Carlos agak antusias. Sudah lama sekali aku tidak makan. Aku masih ingin ingat rasa pangsit saat dulu. Aku juga. Carla menjilat bibirnya dan mendekatkan wajah kecilnya. Mami, coba lihat. Air liurku sudah mau menetes keluar. Tracy mengecup Carla sejenak lalu mencubit pipi Carlos dan mengelus kepala Carlos. Perhatian Daniel selalu melekat pada Tracy dan anak-anak. Ia sudah lama sekali tidak melihat adikan begitu bahagia dan hangat ini. Anak baik, kalian main di sini dulu ya. Mami ke dapur menyiapkan pangsit. Tracy melipat lengan bajunya dan berjalan menuju dapur. Ia memerintahkan bos, siapkan kulit pangsit dan daging tanpa lemak. Aku ingin membuat pangsit. Nona Tracy, tidak ada kulit pangsit, tapi ada tepung. Bagaimana jika menggunakan tepung dulu? Bos bertanya dengan hati-hati. Baiklah, cepat siapkan, desak Tracy. Baik. Bos lekas meminta Koki menyiapkan bahan-bahan. Daniel. Setelah Johnson memanggil 3 kali, Daniel baru melepaskan pandangannya dari Tracy. Ia menoleh kepala melihat Johnson. Atau kita ganti tempat saja. Johnson merasa jika begini terus sama sekali tidak bisa membicarakan masalah bisnis dengan baik. Sebenarnya juga bukan masalah besar. Hari ini aku mencari kalian karena ingin membicarakan konferensi pers hari ini. Daniel melirik jam tangan. Masih ada waktu, kalian makan dulu. Setelah bicara, ia berdiri dan pergi. Johnson melihat Daniel berjalan menuju ke dapur. Ia mengenyitkan keningnya. Tracy sedang belajar menguleni adonan dari Koki di dapur. Tepung-tepung itu mengotori wajahnya, di hidung dan di mana-mana. Ia yang seperti ini agak mengurangi sedikit aura dominasi dan arogansinya. Daniel bersandar di pintu memandangnya dengan lembut. Presiden Daniel. Bos restoran menyapa dengan hormat. Tracy menoleh melihat. Ia lekas mengenyitkan kening. Untuk apa kamu kemari? Aku ingin bicara denganmu. Daniel berjalan ke sampingnya. Mengenai masalah anak-anak.
Sebelum ucapan Daniel selesai, Tracy tiba-tiba mengambil sebuah pisau dapur dan menodong ke leher Daniel. Ia berbicara dengan marah sambil menaikkan alisnya. Daniel, karena anak-anak di sini, makanya aku menahan diri untuk tidak menyentuhmu. Lebih baik kamu segera bawa kekasihmu itu dan enyahlah sejauh mungkin. Jika tidak, takutnya tanganku akan kehilangan kendali. Kamu tidak akan tega. Daniel tampak tenang, dadanya tetap membusung seolah yakin Tracy tidak akan berani padanya. Begitukah? Tracy mengarahkan pisau dapur ke bawah. Hati-hati! Seorang koki berteriak dengan panik. Pisau dapur ini sangat tajam. Aku mengasahnya setiap hari. Sayangnya sudah telat, darah segar mulai bercucuran dan menetes ke bawah perlahan. Daniel tertegun, ia mengenyitkan kening. Kamu serius? Ketika melihat adegan ini, orang-orang di dapur tercengang. Bos restoran membelalakan mata dengan terkejut. Ia membujuk dengan cemas. Presiden, bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik. Keluar, perintah Tracy dengan marah. Baik. Bos dan para koki lekas melarikan diri dari dapur, tak lupa melapor kepada pengawal dua keluarga yang berjaga di pintu dapur. Mereka berkelahi di dalam. Presiden Tracy menodong pisau ke leher Presiden Daniel. Oh, Naomi dan Paula saling bertatapan, tidak ada respon. Kak Rian, Hartono cemas. Tenang. Rian meliriknya mengisyaratkan agar tidak panik. Kalian tidak masuk ke dalam. Bos restoran memandang mereka dengan tercengang. Lanjutkan pekerjaanmu, ucap Rian dengan datar. Oh, Daniel, dengarkan aku baik-baik. Tracy memegang pisau dapur dan memeringkatkan dengan penuh dominasi. Pertama, aku ingin mengambil hak asuh anak. Kedua, insiden Devina dan Linda yang meracuniku, membunuh Bibi Juni. Aku pasti akan balas dendam pada mereka. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Ketiga, kedepannya jangan bawa kekasihmu di hadapanku. Kamu ingin bersama siapa? Mencari banyak wanita, itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan kira kamu bisa memprovokasiku. Itu hanya akan membuatku semakin muak. Setelah berbicara, ia melepaskan pisau dapur dan berteriak dengan marah, "Nyah!" Daniel dengan keras menekan Tracy ke atas talenan, menahan kedua tangannya dan mengangkat kepalanya, lalu memberikan peringatan balik. Pertama, anak adalah milik kita berdua. Kamu adalah milikku. Tidak ada yang bisa merusak hubungan keluarga ini. Kedua, aku selalu menyelidiki insiden 2 tahun yang lalu dan mencari bukti. Begitu waktu yang tepat telah tiba, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Ketiga, hari ini aku berdiskusi masalah bisnis dengan mereka. Tidak ada perasaan pribadi, apalagi sengaja untuk memprovokasimu. Satu tangan Daniel menahan dua tangan Tracy. Tangan Tracy ditahan di atas kepalanya. Satu tangan Daniel yang lain memegang wajah Tracy agar Tracy melihatnya. Sudah paham? Brengsek! Tracy mengumpat dan berusaha meronta walaupun keterampilan bela dirinya sudah lebih hebat daripada dulu, tetapi ia masih tak mampu mengalahkan Daniel. Aksi meronta-meronta Tracy ini seperti sebuah godaan, sebuah rayuan. Dengan cepat bagian bawah tubuh Daniel bereaksi, Tracy juga merasakannya. Ia mengumpatnya. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Kamu berani bergerak lagi? Daniel mengenyitkan kening dan mengancamnya. Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan menghabisimu. Kamu...
Tracy kesal hingga wajah dan telinganya memerah, tetapi ia tahu Daniel sangat mungkin melakukannya. Di saat ini ada hasrat keinginan gelap di dalam mata Daniel. Selama ini, aku terlalu banyak mentoleransimu, membebaskanmu. Kamu malah berani melukai suamimu. Daniel membelai lehernya, tangannya yang terkotori darah juga menampar bokong Tracy dengan bengis. Begitu urusanku selesai, lihat bagaimana aku membereskanmu. Belum pasti, siapa yang membereskan siapa? Tiba-tiba Tracy mengangkat lututnya dan menendang dengan keras. Ah! Daniel tak sempat menghindar. Dalam seketika urat biru memenuhi wajahnya. Di luar pintu Rian dan Hartono saling memandang lalu buru-buru masuk ke dalam. Tuan Daniel sedang membelakangi mereka. Ia membuat gestur tangan keluar. Setelah mendengar suara pintu tertutup, barulah ia bersandar pada meja dapur, membungkukkan pinggangnya dengan kesakitan. Ia berteriak marah sambil menggetakkan gigi. Tracy Moore, kau sungguh kejam. Aku masih bisa lebih kejam dari itu. Tracy memelototinya dengan dingin. Keluar. Kamu. Daniel murka hingga urat birunya menonjol, tetapi ia masih bisa menahan sakit. Ia berbicara dengan logis. Biarkan anak-anak pulang denganku. Mereka tidak aman di tempat kalian. Apanya yang tidak aman? Di sana juga rumah mereka. Tracy merapikan talenan dan lanjut menguleni adonan. Kamu kalau tidak marah, tidak bisa. Daniel agak kesal. Jelas-jelas kamu tahu, Lorenzo tidak menyukai mereka. Kakak sangat menyukai 3 anak itu. Tracy menyela ucapan Daniel. Kamu jangan cemas, mereka tinggal bersamaku. Tidak akan seburuk mereka tinggal di rumah Wellens. Kamu bilang Lorenzo menerima anak-anak? Daniel mengenyitkan keningnya. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tracy mengenyitkan kening memelototinya. Darah lebih kental daripada air. Mereka memiliki darah dari keluarga Moore. Bukan. Tok tok tok. Daniel baru saja ingin bicara, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Sesudah itu terdengar suara Johnson. Daniel, waktu tinggal sedikit. Malam nanti kita bicara. Daniel meninggalkan ucapan ini lalu merapikan pakaian dan buru-buru pergi. Tracy malas memedulikannya. Ia lanjut menguleni adonan kulit pangsit, tetapi ia tidak terlalu pintar membuatnya. Setelah seharian kulit pangsit tak jadi-jadi dan ia berteriak keluar, "Panggil koki masuk." "Baik." Bos menjawab lalu memutar mata ke arah para koki. Para koki ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka tidak berani masuk. Mereka takut akan ditusuk oleh Tracy. Tenang saja, Nona Tracy kami tidak akan semudah itu membunuh orang. Tiba-tiba Naomi berbicara, cepat masuk. Jika mengabaikan Nona Tracy, maka aku akan membunuh kalian lebih dulu. Baik. Beberapa koki ketakutan hingga kaki mereka lemas. Mereka akhirnya masuk ke dalam. Bos restoran melirik Naomi lalu lekas mengalihkan pandangannya. Ia berbalik badan pergi melayani Daniel. Daniel, aku sudah memesan sedikit makanan. Sekarang sudah mau jam 3 sore. Ayo kita makan dan kembali ke kantor secepatnya. Konferensi pers ini sangat penting. Kita harus mempersiapkannya lebih awal. Johnson memikirkan dengan matang-matang. Ia tampak seperti senior yang memperhatikan keadaan perusahaan. Aku baru saja ingin mengatakan padamu. Daniel melirik jam tangannya. Kalian tidak perlu ke kantor bersamaku. Tidak perlu ikut dalam konferensi pers hari ini. Hah? Kenapa?
Johnson sangat terkejut. Ia mengira Daniel mengundang dirinya dan Victoria kemari untuk menjelaskan bagaimana mereka harus bekerja sama saat konferensi pers. Tampak terlalu disengaja. Daniel menyesap anggur. Nanti dunia luar akan menyebarkan rumor lagi bahwa aku mengancam keluarga Hilton. Bagaimana mungkin? Aku akan mengatasi urusan perusahaanku. Daniel meletakkan gelas anggur dan memberi isyarat. Jika Paman Johnson sungguh tulus membantu, Paman dapat membuka konferensi pers sendiri di perusahaanmu. Aku paham. Johnson lekas menganggukkan kepala dan mengeluarkan ponsel menelpon. Aku segera mengaturnya. Aku pergi menemani anak-anak dulu. Daniel berdiri dan pergi ke sisi anak-anak. Johnson sedang menelpon orang perusahaannya, sedangkan Victoria tidak ada di sana sejak tadi, tetapi tidak ada orang yang sadar. Di saat ini Victoria sedang berjalan keluar dari toilet. Ia bertemu dengan bos restoran yang membawa secangkir teh hitam hendak menuju ke dapur. Victoria lekas melangkahkan kaki dengan besar menggunakan bahasa isyarat menyapa bos restoran. Halo. Oh, Nona Victoria. Halo, halo. Bos restoran lekas membalasnya. Maaf, aku tidak terlalu paham bahasa isyarat. Hanya tahu beberapa kata sederhana. Victoria tersenyum canggung. Ia menunjuk tempat duduk Daniel, juga menunjuk ke arah dapur lalu menunjuk perutnya sendiri. Bos restoran langsung paham. Maksudmu adalah meminta kami menghidangkan makanan lebih cepat sedikit karena perutmu sudah lapar, iya kan? Victoria lekas menganggukkan kepala. Baik, sekarang aku lekas mendesak orang dapur. Bos restoran menjawab sambil tersenyum. Sekarang sudah pukul 2 siang lebih. Kalau belum makan siang, wajar lapar sih. Victoria memberi isyarat terima kasih, lalu ketika hendak pergi, ia tak sengaja menabrak bos sejenak. Teh hitam yang berada di tangan bos restoran hampir saja jatuh. Victoria lekas mengulurkan tangan membantu menahan cangkir itu. Teh hitam mengotori tangannya sedikit. Ia lekas menarik tangannya dan meniup tangannya sendiri. Aduh, maaf Nona Victoria, panas kan? Bos restoran lekas bertanya. Aku akan membawa kotak P3K kemari. Victoria bergegas melambaikan tangan mengisyaratkan tidak perlu. Ia juga mengulurkan tangan memperlihatkan kepadanya bahwa tangannya baik-baik saja. Baguslah jika tidak kenapa-napa. Bos restoran menghela nafas lega. Kalau begitu, aku masuk ke dalam dulu. Ini adalah teh hitam untuk Nona Tracy. Aku harus segera mengantarkannya. Victoria lekas menganggukkan kepala dan meninggalkan tempat itu sambil tersenyum simpul. Bos restoran masuk ke dalam dapur sambil membawa teh hitam. Ia bicara dengan hati-hati. Presdir, ini adalah teh hitam Anda. Minum teh dulu, jangan terlalu lelah. Taruh saja, jawab Tracy, lalu ia lanjut membuat kulit pangsit. Kalau begitu, aku taruh di sini. Anda bisa minum nanti. Bos restoran meletakkan teh hitam di sampingnya lalu pergi mendesak para koki untuk secepatnya menghidangkan makanan Daniel. Di luar setelah menemani Carlos dan Carla sesaat, Daniel duduk dan berbisik kepada Carlos. Carlos, kalian sudah bertemu orang itu. Maksud papi, bertemu paman. Carlos sedang memeriksa dokumen, matanya tidak melihat ke atas. Sudah. Kalian panggil dia apa? Daniel sangat terkejut. Rumor mengatakan bahwa Lorenzo Moore berhati dingin, tak berhati nurani.
Demi kekuasaan ia tega kepada saudara-daranya. Ia adalah iblis yang ditutupi dengan pakaian malaikat. Orang seperti ini bagaimana mungkin punya perasaan sesama keluarga, apalagi terhadap anak-anak dari keluarga Valens. Mami bilang, panggil paman. Carlos melihat ke atas memandang Daniel. Papi kenapa? Iya, tidak menindas kalian kan? Daniel bertanya sambil mengenyitkan keningnya. Tidak. Carlos mengingat dengan cermat proses pengenalan mereka. Orang itu tampak dingin, pikirannya tidak bisa ditebak. Walaupun tidak terlalu lama, tapi ia juga tidak menindas kami. Kalau begitu, apa ia ada mengatakan sesuatu yang aneh? Daniel masih cemas. Rasanya tidak ada. Carlos menggeleng-gelengkan kepala. Tapi Carlos sangat takut padanya. Hari ini dia ketakutan dan menangis. Ribut-ribut mau pulang. Carlos juga tidak ingin tinggal di sana. Sekarang juga papi akan membawa kalian pulang. Daniel sedih begitu mendengarnya. Ia lekas berdiri hendak mencari Tracy. Papi. Carlos menghentikannya. Ia berbicara dengan kesulitan. Mami baru saja bertemu dengan kami. Jika kami pergi begitu saja, Mami akan sedih. Anak bodoh. Daniel melirik orang di belakangnya lalu berbisik kepada Carlos. Kalian pulang. Mami baru ikut pulang. Maksudnya? Carlos tertegun sejenak lalu ia dengan cepat paham, namun ia berkata lagi, Mami sudah tidak sama seperti dulu. Ia sekarang punya pemikiran sendiri. Ia bukanlah Mami yang bodoh seperti dulu lagi. Jika kami kembali dan Mami ingin bertemu kami, Mami mungkin langsung menerobos villa sisi selatan membawa kami pergi, bukan mengalah dan kembali pulang bersama kita. Benar juga. Daniel sakit kepala begitu mengingat temperamen buruk Tracy yang sekarang tidak bisa bersitegang secara langsung dengannya karena orang yang kalah pasti dirinya lebih baik menggunakan strategi. Aku terpikir sebuah strategi. Carlos berpikir lalu berbicara sambil mendesah. Aku tinggal menemani Mami. Papi bawa Carlos dan Carla pulang. Mereka berdua takut dengan paman, padahal baru sembuh karena demam. Jika sekarang mereka ketakutan sampai trauma dan jatuh sakit, akan merepotkan lagi. Kamu tidak takut? Daniel menatap Carlos dengan sedih. Tidak. Carlos menggeleng-gelengkan kepala. Mami akan melindungiku. Untuk apa takut? Selain itu, wajahnya mirip sekali dengan kami. Ketika aku melihatnya, aku seolah sedang melihat diriku versi dewasa. Apa? Daniel tertegun seketika. Kamu bilang wajah Lorenzo mirip dengan kalian? Tidak hanya mirip, benar-benar sama persis. Carlos agak bersemangat ketika membicarakan topik ini. Aku pernah menggunakan tablet mengedit foto wajahku versi dewasa. Selain tatapannya, hampir tidak ada perbedaan di antara kami.